Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan dan boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan melawat kita. Mari sebelumnya saya ajak kita sekalian untuk bisa bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di tengah segala aktivitas, kesibukan, kehidupan kami, pelayanan kami bersyukur anugerah Tuhan selalu cukup bagi kami. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan sebentar kami baca dan kami renungkan ini juga boleh kembali menguatkan iman kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing dan kami dimampukan untuk melakukannya. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu, demi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah lawatan Tuhan di rumahmu. Mari kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Rut 1 ayat yang ke-9. Lalu kita akan lanjutkan di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ini adalah satu konteks tentang cerita keluarga dari Elimelek dan juga Naomi. Lalu di ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sebuah pepatah atau peribahasa Tiongkok yang berkata demikian. Chia hewan sesing. Chia hewan sesing. Maafkan saya jika pelafalannya salah, saudara. Arti atau makna dari peribahasa ini adalah keluarga yang rukun harmonis, hidupnya bahagia, sejahtera. Chia hewan sesing. Saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa rukun dan harmonis? Maka dari itu kita memerlukan yang namanya, atau setiap anggota itu perlu menerapkan satu prinsip, yaitu saling berbagi rasa di antara anggota keluarga. Saudara, saya teringat dengan kisah seorang anak yang membantu orang tuanya berjualan bernama Rizal. Rizal ini sempat viral, saudara, setahun yang lalu. Usianya masih 12 tahun, asal Sulawesi Selatan. Dia sehari-hari membantu orang tuanya untuk berjualan jalangkote. Saudara, bahkan di Kebon Jeruk sendiri saya melihat ada anak-anak remaja yang juga ikut membantu orang tuanya untuk bisa menaikkan taraf hidup mereka atau membantu keluarga mereka dari segi ekonomi. Atau mungkin kita dapat melihat ada banyak sekali berita bahkan kisah suami ataupun istri yang juga saling membantu di dalam pekerjaan mereka, saling mendukung dan mereka hidup berhemat di dalam masa-masa yang sulit dan krisis.
Tetapi sebaliknya saudara, kita menemukan juga bahwa ada fakta, ada kisah anak atau bahkan orang tua yang malah menjadi beban di dalam keluarga itu. Entahkah karena ayah atau ibunya berjudi, atau mungkin karena anaknya tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangannya dan hidup boros. Bahkan menurut berita beberapa waktu yang lalu saudara, beberapa hari yang lalu, ada seorang anak yang kemudian dimarahi oleh orang tuanya karena memakai atau top up 2 juta untuk game online saudara sekalian. Saudara, saya pribadi ketika bersekolah dulu pernah melihat satu kejadian nyata di mana adik kelas saya itu memaksa orang tuanya untuk membelikan sepeda motor. Waktu itu yang cukup bergengsi adalah F1 ZR saudara, atau Vega R yang agak mirip saudara. Dia memaksa orang tuanya untuk membeli sepeda motor tersebut hanya karena alasan gengsi di depan teman-teman sekolahnya. Padahal saudara, orang tuanya itu bukanlah orang yang mampu atau orang yang berada. Soal Alkitab mengajarkan satu konsep mengenai unity atau keutuhan di dalam satu keluarga. Dan kesatuan ini mencakup perasaan saling berbagi rasa tadi, saling membantu, saling menghargai. Di dalam peribahasa Indonesia disebutkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka antara anak dan juga orang tua harus saling memahami keadaan mereka dan tidak boleh bertindak egois. Tidak ada yang namanya orang tua lebih mementingkan kepentingannya sendiri lalu kemudian menjustifikasi atau membenarkan kehidupan borosnya. Atau sebaliknya, anak juga tidak boleh seperti demikian. Saudara, dalam Alkitab yang kita baca barusan, kita akan melihat bahwa ada satu prinsip Alkitab yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan berkeluarga. Secara khusus di masa-masa pandemi atau di dalam masa-masa yang sulit yang kita rasakan hari-hari ini. Saudara sekalian, cerita ini diawali dengan bencana kelaparan yang melanda Israel. Meskipun waktu itu tidak terjadi pandemi seperti yang kita rasakan hari ini, tetapi saudara sekalian, dampak atau efek yang diakibatkan bencana itu begitu luas dan begitu berat saudara. Bahkan dikatakan di Yerusalem sendiri atau di Israel sendiri, tempat atau kota yang dikatakan paling subur yakni Bethlehem. Karena kata Bethlehem itu artinya rumah roti. Bahkan yang tempat di mana sumber makanan seharusnya ada pun menjadi satu tempat yang kering ketika bencana ini melanda saudara. Bahkan kota Bethlehem sendiri menderita begitu parahnya. Dan di antara banyak masyarakat Israel bangsa Yahudi pada saat itu yang sedang melarat saudara, adalah kisah dari seorang keluarga, yaitu keluarga Elimelek. Saudara, Elimelek memiliki seorang istri bernama Naomi dan 2 putra mereka, Mahlon dan juga Kilion. Karena terdesak ini saudara, bencana kelaparan ini, sehingga Elimelek sebagai kepala keluarga memutuskan untuk bermigrasi saudara. Untuk berpindah dari negaranya menuju ke negara tetangga yakni negara Moab. Mungkin Elimelek berkata kepada istri dan anak-anaknya di dalam satu persekutuan di malam hari saudara. Percayalah kepada Allah sebab Dia itu adalah Raja kita dan Ia akan mencukupkan kekurangan keluarga kita bahkan bangsa kita. Saudara, hal ini mungkin saja terjadi. Sebab arti dari kata Elimelek adalah Allah adalah rajaku. Saudara, setelah menetapkan tujuan mereka kemudian berangkat ke tempat tujuan mereka. Dan kemungkinan besar mereka disambut dengan ramah oleh orang-orang atau penduduk lokal pada saat itu. Saudara dapat membaca di dalam Rut 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tidak lama setelah mereka tiba di Moab saudara, Alkitab menuliskan Elimelek sebagai seorang suami dan juga ayah bagi anak-anaknya mati di ayat yang ketiga. Saudara, setelah kematian ayah mereka, kedua putra mereka kemudian menikahi 2 putri atau keturunan daripada Moab. Di sana dicatat nama mantu dari Naomi dan juga Elimelek adalah Orpa dan Rut. Dan semuanya tampak berjalan baik selama 10 tahun setelah kematian daripada ayah mereka. Namun saudara, selama 10 tahun usia pernikahan kedua mempelai ini,
ternyata kedua anak Naomi belum juga dikaruniai oleh buah hati. Saudara, saya memahami pedihnya alur cerita ini. Sedikit bercerita, saya dan juga koko saya atau saya panggil akrabnya adalah abang saya, menikah berbarengan pada tanggal 23 Maret 2019, saudara. Setelah menikah, kerinduan setiap orang tua tentunya adalah untuk dapat menggendong cucu, saudara. Bersyukur anak koko telah lahir dan akhirnya orang tua saya dapat menggendong cucunya yang pertama. Dan papa masih berbisik dan berkata kepada saya setiap kali telepon, "Papa masih tunggu cucu dari kamu." Cerita kehidupan keluarga kami kurang lebih 2 tahun, saudara. Tapi mungkin ada saudara sekalian yang telah menunggu buah hati selama 3 tahun. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih daripada itu. Saudara, Naomi sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua, menunggu selama 10 tahun untuk dapat menggendong cucunya. Naomi mungkin berpikir, biarlah sakit hatiku sedikit terobati dengan aku menggendong cucu yang akan dilahirkan oleh istri Mahlon atau juga Kilyon. Saudara, tahun pertama ia menunggu, belum ada. Oh, mungkin belum, dia mengira. Tahun kedua, dia mungkin masih berpikir, oh Tuhan mungkin punya rencana. Tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-10 dia berpikir, ya saya percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada keluarga saya. Tapi ternyata kehidupan berkata lain, saudara. Kedua anaknya meninggal saat mereka belum sempat memberikan keturunan kepada Naomi sebagai mamanya. Saudara bisa baca di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara, perlu diketahui bahwa di dalam budaya perjanjian lama adalah suatu aib bila sebuah keluarga tidak memiliki keturunan, saudara. Naomi tentu merasakan tekanan batin yang luar biasa karena peristiwa ini. Dia telah kehilangan suaminya. Dia telah kehilangan anak-anaknya. Bahkan dia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan warisan kebudayaan dan juga kehidupannya. Sebagai orang tua, Naomi pasti menjerit kepada Tuhan. Mungkin dia berkata, "Mengapa Tuhan? Mengapa engkau memberikan cobaan yang bertubi-tubi dan begitu berat kepadaku? Kami telah terkena bencana kelaparan sehingga kami bermigrasi. Tidak cukup di situ, suamiku pun mati, anak-anakku mati, dan aku bahkan tidak memiliki cucu untuk melanjutkan keturunanku." Saudara, seketika tinggallah Naomi dan juga kedua mantunya. Mereka menjadi janda yang terlantar dan juga melarat. Naomi tidak mengerti bagaimana dia bisa hidup dengan nyaman di dalam masa seperti ini. Atau bahkan menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya di negeri asing. Oleh karena itu saudara, di tengah satu pergumulan batin yang luar biasa ini, dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan kedua menantunya dikatakan di ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 memutuskan untuk menemani Naomi pulang. Dalam perjalanan saudara, Naomi kemudian meminta mereka untuk kembali saja ke kota asal mereka. 2 kali Naomi meminta kepada mereka dan akhirnya Orpa dituliskan di ayat yang ke-14 memutuskan untuk pulang kembali ke negara Moab atau negara asalnya. Saudara, sekilas kita melihat bahwa kepulangan Orpa ini dapat kita toleransi atau dapat kita pahami. Mungkin sebagian dari kita juga berpikir, ini kan hal yang wajar dan biasa. Lagi pula Naomi kok yang meminta Orpa untuk pulang. Saudara mungkin berpikir, ya. Tetapi saudara sekalian, seharusnya tidak demikian. Apapun alasannya, kepulangan Orpa tidak dapat dibenarkan. Jika kita perhatikan awal ketika mereka menikah atau memilih pasangan Mahlon dan juga Kilyon, mereka tentu sudah berkomitmen bukan hanya untuk hidup bersama, tetapi juga mereka memiliki komitmen di dalam keadaan yang sulit, bahkan mengenaskan sekalipun mereka akan tetap bersama. Dan juga para mantu pasti akan memilih keyakinan yang sama, yakni mereka memilih keyakinan kepada Allah Yahweh yang dipercaya oleh keluarga Elimelek ini. Bagaimana mungkin saat Naomi menyampaikan kenyataan pahit kepada Orpa, Orpa kemudian begitu mudahnya untuk pulang, saudara. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa Orpa adalah orang yang disebutkan sebagai pribadi yang double minded. Dia memiliki satu pikiran yang bercabang.
Ia digambarkan sebagai seorang oportunis yang hanya memilih kehidupan yang nyaman bagi dirinya. Dan ketika kesulitan dan penderitaan datang, dia lalu kemudian hengkang dan pergi, saudara. Saudara sekalian, Orpa dianggap sebagai orang yang tidak memiliki pendirian termasuk di dalam hal keyakinannya kepada Allah Yahweh. Maka dari itu saudara, di ayat yang ke-15 Naomi mengatakan satu kalimat. Orpa telah pulang bukan hanya ke rumahnya, bukan hanya ke negaranya, tetapi dia pulang kepada keyakinannya yang lama. Dia pulang kepada para allah-allah yang disembahnya dahulu. Saudara sekalian, kepulangan Orpa menambah satu lagi sayatan terhadap di dalam hati Naomi, saudara. Suaminya mati, kedua anaknya mati, dan sekarang salah satu mantunya pulang kepada negara asalnya. Lalu kemudian tinggallah satu mantunya, yaitu Ruth, saudara. Naomi nampaknya tidak memiliki banyak sekali harapan kepadanya, saudara. Hal itu terlihat karena Naomi kemudian menyampaikan untuk ketiga kalinya agar Ruth pulang. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-15. Namun saudara sekalian, jawaban Ruth membuatnya tercengang. Karena Ruth menjawab demikian, saudara. Kita lihat Alkitab kita di ayat 16 hingga 17. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, menarik di sini kata desak yang dipakai oleh Ruth, saudara. Kalau kita meneliti di dalam bahasa Ibraninya, dia memakai kata paga yang artinya memaksa. Naomi di dalam keadaan yang terdesak ini, saudara, dia kemudian memaksa Ruth. Ya sudah, kamu pulanglah. Sekalian saya sakit hati dan jatuh dan saya menderita begitu parahnya. Tetapi saudara sekalian, di dalam desakan atau pemaksaan yang dilakukan oleh Naomi, ternyata Ruth tidak menjawab atau dia tidak melakukan, dia tidak pulang ke tempat asalnya, saudara. Berbeda dengan Orpa, Ruth memikirkan kehidupan mama mertuanya. Bagaimana mungkin Ruth dapat meninggalkan mama mertuanya saat ia berjalan pulang sendiri dari negara Moab menuju ke Israel atau ke kota Bethlehem itu. Bagaimana mungkin dia dapat meninggalkan mama mertuanya di dalam keadaan kemarahan, kekecewaan, ketakutan dan lain sebagainya. Apalagi saudara, kalau kita melihat peta Alkitab, dari negara Moab sampai ke kota Bethlehem kurang lebih jaraknya 60 km. Waktu itu belum ada Gojek, waktu itu belum ada Gokar, saudara. Dan kemungkinan besar Ruth dan juga Naomi mereka berjalan. Atau paling banter mereka naik onta, saudara sekalian. Saudara, Ruth adalah gambaran anak yang berkomitmen pada keputusan imannya. Dan menaruh hati dan ikut berjuang di dalam suka dan duka keluarganya saat itu. Ruth adalah tipe orang yang tidak oportunis, yang hanya mencari keuntungan saat kehidupannya berjalan dengan baik. Tetapi dia memilih untuk tetap bertahan dan berjuang di dalam masa-masa yang sulit seperti itu. Sedikit tambahan, saudara, salah satu fokus teologi dari kitab Ruth adalah terambil dari kata hesed, saudara. Mungkin kata ini sering kita dengar di dalam diskusi teologi atau bahkan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, hesed biasa diartikan sebagai kindness, kebaikan, atau loyalty, kesetiaan, saudara. Istilah hesed ini sangat kuat, adalah istilah yang sangat kuat dipakai di keseluruhan perjanjian lama, saudara. Dan dalam konteks Ruth, hesed ini diterjemahkan sebagai sikap menolong atau sikap memperhatikan orang lain yang sedang berada di dalam kesesakan. Ruth adalah orang yang memiliki hesed dan ia berempati dan mau ikut berbagian di dalam susah senang keluarganya. Ingatlah peribahasa Tiongkok di awal tadi. Jia Hewan Se Xing. Keluarga yang rukun harmonis, hidupnya bahagia, sejahtera. Saudara, kalau saya bisa ganti jadi lebih teologis melalui pembahasan firman Tuhan malam hari ini.
Maka saudara sekalian, diganti seperti ini. Keluarga yang memiliki hesed, kindness, kebaikan, loyalty, kesetiaan, maka keluarga itu akan memiliki bahagia sejahtera. Dalam perjanjian baru, saudara, konsep hesed ini juga dipakai oleh Kristus dalam hubungannya dengan gerejanya. Digambarkan Kristus sebagai kepala gereja. Dan ia digambarkan sebagai Allah yang setia, Allah yang bermurah hati, berlimpah kasih setia kepada setiap umatnya. Saudara, kerangka tersebut kemudian dipakai Paulus untuk menggambarkan relasi dalam sebuah keluarga Kristen. Saudara bisa baca di dalam Efesus 4:5, saudara. Lebih jauh kita melihat bahwa Kristus menjadi imam besar yang kemudian dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, bila Kristus melakukan prinsip hesed itu, maka seharusnya kita pun sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak belajar untuk memahami keadaan keluarga kita, apalagi di dalam masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini. Sebagai anak atau orang tua, kita tidak hidup di dalam, seharusnya tidak hidup di dalam foya-foya. Saudara, ada satu kultur yang kemudian saya perhatikan terjadi belakangan ini di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Dituliskan seperti ini, saudara sekalian. Visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Saudara sekalian, memang ini hanyalah satu kalimat yang mungkin hanya sepintas biasa saja. Dan hanya seperti having fun saja. Tetapi saudara sekalian, kalau kita terus menerus memakai kalimat-kalimat seperti itu, bisa jadi saudara, kita pun, konsep kita, pemikiran kita, gaya hidup kita, dan keseluruhan relasi kehidupan rumah tangga kita juga akan hidup ikut mengikuti apa yang diajarkan oleh dunia. Dan mungkin pelan-pelan kita akan berpikir bahwa kehidupan yang foya-foya adalah kehidupan yang tidak ada salahnya. Dan itu bisa jadi saya lakukan terus-menerus dalam hidup ini. Saudara, kita mesti berbagi rasa, saling pengertian. Kita di dalam keadaan yang sulit ini seharusnya membuat skala prioritas tentang pengeluaran-pengeluaran yang mendesak dan yang diperlukan. Jangan lupa saudara untuk memiliki momen ngobrol, momen komunikasi, momen untuk bisa bersaat teduh bersama, berdoa bersama di dalam keluarga. Karena momen ini adalah momen yang penting. Ketika kita bersekutu bersama dengan keluarga, kita memiliki quality time bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Saudara, maka pola komunikasi itu akan terbuka. Dan kita akan bisa memahami hati dari orang tua kita. Kita akan dapat memahami hati daripada anak-anak kita. Dan ketika keterbukaan itu terjadi saudara, maka kita akan bisa saling berbagi rasa satu dengan yang lain. Saudara, semua hal ini membuat hubungan dalam keluarga menjadi kuat. Komitmen untuk selalu bersama dan mengasihi dalam keadaan apapun. Dan hal inilah yang Kristus rindukan untuk terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada. Saudara, biarlah kisah daripada Rut ini juga teladan daripada Yesus Kristus. Itu yang boleh kita lihat, yang boleh menjadi teladan bagi kehidupan kita secara pribadi dan juga berdampak di dalam kehidupan rumah tangga. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga kepada saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama malam hari ini. Kami bersyukur untuk kisah Naomi dan Ruth, di mana kami boleh belajar banyak hal, secara khusus prinsip hesed, kebaikan, juga kesetiaan yang terjadi, satu rasa saling berbagi di dalam keluarga. Dan perasaan itulah yang kami juga lihat di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, bahkan kepala gereja dan kepala di dalam rumah tangga kami. Ya Tuhan, di tengah segala pandemi dan kesulitan yang kami rasakan, kami rindu, kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah rohani yang baik, yang memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk bisa hidup saling berbagi rasa dengan keluarga kami. Kami tidak egois,
tetapi kami boleh belajar untuk memahami perasaan setiap anggota keluarga kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga boleh belajar untuk memiliki satu konsep yang benar memandang harta kami, memandang kesulitan dan situasi yang terjadi saat ini. Kami serahkan untuk kehidupan kami, setiap keluarga Tuhan, di gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.